Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatul Khairah, NIM 234220036 dari kelas Informatika 22A Pagi. Struktur dasar program grafika dengan OpenGL. Dan yang akan dibahas, yang pertama ada konsep dasar OpenGL, yang kedua ada struktur OpenGL, yang ketiga fungsi-fungsi utama OpenGL, dan yang keempat contoh program OpenGL, yang kelima penjelasan struktur program OpenGL, dan yang keenam kesimpulan. Konsep dasar OpenGL. OpenGL atau Open Graphic Library adalah API atau Application Programming Interface yang digunakan untuk membuat dan mengelola grafik 2 dimensi dan 3 dimensi dalam aplikasi komputer. OpenGL bersifat cross-platform sehingga dapat digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Jadi cara kerja dari OpenGL adalah OpenGL tidak menggambar secara otomatis. Jadi programmer harus memberikan perintah yang eksplisit, perintah yang detail. Lalu OpenGL hanya menangani rendering, sedangkan pengelolaan jendela dilakukan oleh library tambahan seperti GLUT, GLFB, atau SDL. OpenGL menggunakan sistem koordinat Cartesian dengan sumbu X untuk horizontal, sumbu Y untuk vertikal, dan sumbu Z untuk kedalaman. Dan sumbu Z ini digunakan untuk 3 dimensi. Selanjutnya ada struktur OpenGL. Dalam program OpenGL umumnya memiliki struktur yang pertama ada inisialisasi, yaitu mengatur jendela dan konteks OpenGL. Lalu mengatur mode tampilan, ukuran viewport, dan latar belakang dari jendela. Yang kedua ada loop utama, yaitu program yang berjalan dalam main programnya dalam program utama yang berjalan secara terus-menerus untuk menggambar ulang layar dan menghandle input dari pengguna. Yang ketiga ada rendering atau proses menggambar dengan menentukan warna, bentuk, dan transformasi objeknya menggunakan pipeline grafis untuk menampilkan gambar ke layar. Dan yang keempat ada terminasi, yaitu program berhenti jika ada perintah keluar dari pengguna. Selanjutnya beberapa fungsi utama dari OpenGL. Yang pertama ada fungsi inisialisasi, digunakan untuk mengatur tampilan awal OpenGL. Seperti perintah GLUT init digunakan untuk inisialisasi GLUT. Lalu ada GLUT create window untuk membuat jendela tampilan, untuk membuat window tampilan. Lalu ada GLUT init display mode untuk mengatur mode tampilannya. Lalu ada GL clear color untuk menentukan latar belakang window-nya, jendela tampilannya. Kedua ada fungsi pembersihan layar, digunakan untuk membersihkan layar sebelum menggambar ulang. Dengan GL clear, menghapus isi layar dengan warna latar yang ditentukan di GL clear color. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi warna, yaitu mengatur warna objek yang akan digambar dengan perintah GL color 3F. Dengan perintah colornya itu menggunakan RGB, menentukan warna dalam format RGB dari skala 0.0 sampai 1.0. Lalu ada GL color 3F, membentuk warna dengan tambahan transparansi alpha, jadi RGB dan A. Yang keempat ada fungsi primitif gambar, digunakan untuk menggambar berbagai bentuk geometris. Ada GL begin points untuk menggambar titik, untuk menggambar garis GL lines, untuk menggambar segitiga GL triangles, dan menggambar persegi ada GL quads, dan menggambar polygon dengan lebih dari 4 sisi dengan perintah GL polygon. Selanjutnya fungsi koordinat, yaitu digunakan untuk menentukan titik koordinat dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi yang untuk koordinat tadi kan di sini menggunakan Cartesian. Jadi untuk menentukan sumbu X, Y, Z-nya, fungsi koordinat itu dengan perintah GL vertex 2F untuk X dan Y, sumbu X dan Y, dan GL vertex 3F X, Y, Z untuk sumbu X, Y, Z atau untuk 3 dimensi. Selanjutnya yang keenam ada fungsi transformasi, yaitu digunakan untuk mengubah posisi ukuran atau orientasi objek. Ada GL transfer untuk translasi atau menggeser objek, dan GL rotative untuk merotasi objek, dan ada GL scale
untuk skala atau memperbesar, memperkecil objek. Yang ketujuh ada fungsi tampilan dan buffering. Dengan perintah GL plus digunakan untuk menampilkan hasil gambar ke layar. Sedangkan untuk gloat buffers digunakan untuk double buffering untuk menghindari flickering. Yang ke-8 ada fungsi input dan callback digunakan untuk menangani interaksi pengguna. Ada gloat keyboard punch digunakan untuk menangani input dari keyboard, perintah input dari keyboard. Lalu ada gloat mouse punch digunakan untuk menangani input dari mouse, dan ada gloat display punch menentukan fungsi untuk menggambar ulang layar. Selanjutnya ada contoh programnya. Ini contoh programnya. Ini sudah ada dan ini sudah saya run. Jadi ini hasil dari contoh program ini tadi. Lalu di sini ada penjelasan dari contoh program. Yang pertama ada include gloat h, yaitu digunakan untuk header file gloat. Jadi file gloat ini digunakan untuk menyediakan fungsi-fungsi yang membuat jendela, mengatur tampilan grafis, dan berinteraksi dengan input pengguna. Lalu ada void display. Void ini untuk mendeklarasikan fungsi display yang akan digunakan untuk menggambar objek. Lalu ada void user draw, digunakan untuk menulis perintah gambar objek grafis. Lalu di sini untuk main programnya ada gloat init untuk menginisialisasi gloat atau membuat jendela dan menggambar di dalamnya. Ada gloat init display mode. Di sini ada gloat double, yaitu menggunakan double buffering untuk menghindari flickering, dan gloat RGB menggunakan mode warna RGB. Lalu ini ada gloat init window position 0.0 menentukan posisi jendela layar. Jadi titik 0,0 itu koordinatnya berada di kiri atas. Ini titik awalnya ada di kiri atas di sini. Selanjutnya ada gloat init window size. Ini untuk menentukan ukuran jendelanya, yaitu 640 kali 480 pixel untuk ukurannya. Selanjutnya ada gloat create window grafika komputer, yaitu membuat judul. Ini judulnya grafika komputer. Selanjutnya di sini ada GL clear color, yaitu mengatur latar belakang menjadi warna kuning. Ini latar belakangnya warna kuning dengan nilai R1, G1, dan B-nya 0. Selanjutnya ada gloat ortho 2 dimensi, mengatur sistem koordinat 2 dimensi dengan batas kiri 0, kanan 640, bawah 0, dan atas 480. Jadi di sini untuk mengatur koordinatnya. Untuk kiri 0, di sini kiri 0 berarti mentok di sini. Lalu kanannya 640, jadi ini panjang ke kanan, ini 640. Lalu bawahnya 0 berarti mentok di bawah sini, dan atasnya ini 480. Jadi ini hanya ada satu kuadran dan posisinya tepat di kuadran 1 karena positif dan positif sumbu X dan Y-nya. Selanjutnya ada gloat punch display, yaitu untuk memanggil fungsi display secara terus-menerus. Lalu ada gloat display punch untuk menentukan fungsi display sebagai fungsi utama untuk menggambar. Lalu ada gloat main loop, yaitu untuk memulai loop utama OpenGL yang terus berjalan hingga program ditutup. Selanjutnya ada di bagian fungsi display ada GL clear dengan GL color buffer bit, yaitu membersihkan layar sebelum menggambar. Ada user draw. User draw digunakan untuk memanggil fungsi user draw di mana objek grafis bisa digambar. Dan ada gloat swap buffers digunakan untuk double buffering untuk menampilkan gambar dengan mulus. Kesimpulannya, jadi OpenGL adalah pustaka grafika yang digunakan untuk membuat visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi dengan efisien menggunakan sistem koordinat Cartesian dan Pipelin grafis. Struktur dasar program OpenGL terdiri dari inisialisasi, loop utama, dan rendering dengan bantuan pustaka gloat untuk pengelolaan jendela dan event. Dalam contoh program OpenGL itu tadi, loop utama terdapat loop utama sebagai main loop dan memastikan tampilan diperbarui secara terus-menerus, sementara fungsi displaynya dan user draw bertanggung jawab untuk menggambar objek ke layar.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.